Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Ananda Kusuma dengan NIM 196212203 dari kelas reguler B. Di sini saya akan membahas tentang tugas metode perancangan 1. Yang dimana sini saya mendesain atau membuat program tentang bangunan villa. Pertama ada program fungsi. Di sini ada villa. Arti dari villa itu sendiri merupakan rumah atau bangunan yang berada pada sebuah lereng pegunungan yang cenderung bukan merupakan tempat tinggal tetap, namun hanya sebagai tempat tinggal sementara untuk berlibur oleh pemiliknya atau bisa juga disewakan oleh para pengunjung. Ini jenis villa itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah villa resort, mountain villa atau villa pegunungan. Setelah itu ada beach villa. Nah, untuk yang bangunan villa yang saya ambil adalah mountain villa atau villa pegunungan. Nah, untuk artinya sendiri, villa ini terletak di daerah pegunungan, yang dimana pada bangunan villa ini memiliki view-nya yang lebih cukup menarik karena berada pada pegunungan dan biasanya memiliki tempat rekreasi yang bersifat kultural dan natural. Nah, untuk aktivitas dan pelaku kegiatan dapat dilihat yang pertama adalah itu contohnya itu ada pengunjung atau tamu yang menyewakan. Setelah itu ada jumlah pelaku, kelompok pelaku, dan karakteristik pelaku. Nah, dari tersebut dapat lihat lagi ada aktivitas kegiatan dari pelaku tersebut. Setelah itu ada jenis, hubungan, kelompok, dan intensitas kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan ini adalah kebutuhan kegiatan yang diperlukan oleh pelaku. Nah, paling kiri merupakan jenis pelakunya siapa. Setelah itu ada peralatan dan perlengkapan yang diperlukan oleh pelaku dan jenis kondisi atau utilitas yang diperlukan. Dari hal tersebut, dari jenis yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dan jenis ruang. Nah, dari sini saya menghasilkan untuk kebutuhan ruang dan jenis ruang dan sifat ruang dan jumlahnya berdasarkan dari jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Setelah itu lanjut ke program ruang. Di sini ada program ruang, yaitu adalah besaran ruang. Yang pertama ada bedroom. Dapat lihat di sini ada aktivitasnya siapa, fasilitasnya siapa, luas ruangannya berapa, dan terdapat denahnya juga, terdapat juga 3D-nya. Dapat dilihat pada di sini terdapat program ruang. Pertama saya ada bonus kelompok. Berdasarkan dari ruang-ruang yang setelah dihasilkan, terdapat kelompok ruang, yaitu ada utama, penunjang, dan servis. Setelah itu ada sifat ruang, publik, semi privat, privat. Di sini juga terdapat jenis-jenis ruang dan dari jenis ruang tersebut terdapat hubungan-hubungan ruang. Berdasarkan program ruangan yang setelah saya hasilkan dan memesan uang yang saya hitung, di sini total luas ruangan yang saya hasilkan itu 186 meter persegi. Oke, lanjut ke program site. Nah, di sini saya setelah hitung program site yang saya nanti gunakan, yaitu luas site-nya adalah 500 meter persegi. Dan dapat lihat pada perhitungannya yang ada di layar untuk KDB, KLB, dan itu ada program site. Setelah itu ada yang pertama ada kriteria pembangunan site. Untuk pertama berada pada kawasan pariwisata agar mudah dalam menjangkau pengunjung atau pelancong. Setelah itu memiliki suasana tenang dan tidak bising agar memberikan hal yang menarik kepada pengunjung. Setelah itu ada memiliki akses yang mudah agar pengunjung dapat menggapai bangunan dengan mudah. Setelah itu ada ketersediaan infrastruktur agar mempermudah aktivitas pada dalam bangunan. Setelah itu ada 5, memiliki pencahayaan yang cukup karena nantinya akan memberikan bukan alami agar pengunjung dapat merasa tenang dan senang. Setelah itu ada memiliki view atau pemandangan yang bisa dilihat dari site sebagai nilai umum. Yang ketujuh ada memiliki luas lahan yang sesuai kebutuhan pastinya.
ke-8 nantinya lingkungan diharapkan memiliki penghawaan yang baik dan udara yang sejuk. Setelah itu ada penentuan alternatif site. Nah, untuk jenis alternatif site yang saya tentukan itu ada 2 jenis. Itu berada di daerah Kintamani, Bangli. Nah, untuk alternatif pertama itu berada di Jalan Raya Kintamani, yaitu Batur Utara, Kabupaten Bangli. Nah, ini keunggulannya dari saat ini yaitu berjarak 15 menit dari Pulau Ulun dan Batur. Setelah itu letaknya masih sama di Jalan Raya Kintamani Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Namun site-nya berdekatan pada SMP Negeri 1 Kintamani, namun memiliki jarak 20 menit dari Pulau Ulun dan Batur. Analisa build up area lingkungan sekitar site dan utilitas site. Nah, untuk bentuk site kan yang saya ambil itu persegi panjang dengan dimensi 25 x 20 meter persegi. Nah, untuk total luasnya 900 meter persegi. Untuk berdasarkan HDP daerah Kintamani area site yang dapat dikembangkan itu sudah 100. Nah, untuk lingkungan sekitar site dapat dilihat itu memiliki lingkungan yang alami dan asri. Nah, untuk utilitas sekitar site memiliki utilitas yang cukup baik atau yang tersedia cukup banyak, yaitu ada drainase, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sampah dan limbah. Setelah itu ada analisa site. Untuk existingnya site, untuk yang pertama itu ada analisa klimatologi. Nah, site-nya mengarah selatan, memiliki akses jalan pada sisi utara. Nah, kiri kanannya merupakan sisi timur dan sisi barat. Untuk nantinya matahari mengelilingi kanan ke kiri site tersebut. Nah, untuk arah angin sendiri yang berdasarkan informasi yang didapatkan yaitu angin berhembus dari sisi timur ke barat. Kesimpulannya nanti bangunan itu dibuatkan ke arah mengarah ke selatan dan memberikan bukaan pada sisi timur dan barat agar cahaya dan udara alami dapat masuk dengan maksimal. Setelah itu ada analisis geologi. Analisis geologi ini merupakan membahas tentang jenis tanah yang ada pada daerah pada site. Nah, pada site yaitu merupakan daerah pegunungan. Nah, di sana tuh terdapat namun pada daerah tersebut tanahnya ternyata cukup basah, dan karena hal tersebut kesimpulannya jadinya nanti pada site pada bangunan nantinya yang direncanakan diperlukannya pondasi telapak, pondasi yang lebih kuat yaitu menggunakan pondasi telapak karena bangunannya lantai 1, menggunakan pondasi telapak agar bangunannya dapat berdiri kokoh. Nah, untuk analisis hidrologi sendiri bahas tentang kedalaman air bersih. Nah, untuk air bersih sendiri itu kedalaman pada site ini memiliki kedalaman 100 meter persegi. Karena terlalu cukup dalam, nantinya sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada villa menggunakan sumber air PDAM agar tidak terlalu menguras biaya. Untuk analisa site yang selanjutnya itu ada topografi site. Itu analisa topografi, yaitu membahas tentang kontur. Nah, karena berada pada daerah pegunungan dan memiliki kontur yang cukup curam, nah jadi nanti dilakukan cut and fill agar mendapatkan leveling yang cukup baik atau yang diinginkan. Selanjutnya ada vegetasi, yaitu di sini kita membahas tentang vegetasi existing yang ada di sana dan yang diperhatikan apa saja. Nah, namun karena daerah ini merupakan daerah pegunungan yang dimana juga sebenarnya lahannya juga cukup curam, kebanyakan tanaman yang ada di sini itu sudah tidak terdeteksi jenisnya. Jadi lebih baik vegetasi yang ada itu dihilangkan dan digantikan dengan yang cocok atau yang lebih klop. Setelah itu ada karakteristik tapak. Nah, ini karakteristik tapak merupakan hasil dari yang saya buat, apa saja yang dipertahankan, apa saja yang tidak, dan bagaimana bentuk pasangnya nantinya.
berikutnya ada diagram. Ini merupakan activity diagram, yaitu berdasarkan civitas-civitasnya. Itu ada beberapa diagram. Di sini ada nama-nama ruang dan jenis-jenis garisnya itu dapat dilihat pada pojok kiri. Ini membahas tentang kedekatan ruangan-ruangan nantinya. Setelah itu ada konteks diagram. Di sini saya membahas tentang bagaimana kenapa saya memilih desa tersebut, desa Kintamani di Kabupaten Bangli sebagai tempat untuk merencanakan bangunan villa ini, karena pada bangunan desa Bangli itu sendiri itu memiliki tempat wisata yang cukup baik dan dimana memiliki titik view yang cukup baik, karena sesuai dengan kebutuhan villa pegunungan yang saya rencanakan. Nah, dapat dilihat pada gambar ada existing dan tapaknya. Setelah itu ada program diagram. Nah, di sini saya membuatkan pengelompokan zoning dan bentuk masa, bentuk zoningnya. Setelah itu jenis-jenis ruangan yang ada di dalamnya. Sini ada mesh diagram. Bentuk bangunannya direncanakan nanti itu memiliki bentuk persegi panjang, dimana nanti diharap memiliki bentuk yang mengotak-ngotak namun tidak kaku. Nah, untuk bangunan awalnya itu berbentuk seperti H, yang dimana area tengahnya itu dihilangkan untuk area pool agar pool itu sebagai focal pointnya nanti. Setelah itu karena bentuk bangunan yang cukup monoton dengan bentuk persegi panjang yang saya inginkan, saya ubah kembali, diolah kembali agar tidak terlihat kaku dan bermaksud untuk dapat merespon lingkungan sekitar apa. Nah, saya potong dan membentukkan bentuk segitiga. Nah, setelah pembentukan kembali, masa diberikan bukaan pada sisi tertentu, yaitu sisi timur dan sisi barat, agar dapat memberikan sirkulasi udara dan cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Setelah itu ada konseptual diagram. Nah, di sini saya membahas tentang bagaimana konsep dasar yang saya gunakan. Untuk konsep dasar yang diambil nantinya adalah konsep dialog, di mana arti konsep ini adalah membuat bangunan dapat merespon keadaan lingkungan sekitar baik secara view ataupun dari lingkungan sekitar dapat dilihat pada gambar. Setelah itu ada sirkulasi diagram. Di sini saya membahas bagaimana pembagian sirkulasi sebagai civitas utama dan civitas penunjang dapat dilihat pada gambar yang di kiri. Untuk civitas utama saya buatkan dia pintu masuk utama agar bisa mengakses ruangan-ruangan dalam bangunan secara langsung. Nah, setelah itu ada civitas penunjang. Di sini saya membuatkan sirkulasi yang berbeda, yaitu nantinya ada pintu servis agar civitas utama yang sedang melakukan kegiatan di dalamnya tidak bisa terganggu. Jadi dia tidak perlu memasuki pintu utama. Setelah itu ada struktur diagram. Nah, untuk struktur diagram, di sini saya akan membahas jenis-jenis struktur yang saya gunakan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk jenis tanah dan kontur tanah yang ada itu cukup curam dan jenis tanahnya itu tanah basah, jadi nantinya substruktur yang digunakan dan level yang diinginkan itu diratakan terlebih dahulu. Untuk substrukturnya menggunakan pondasi langsungnya menggunakan pondasi tapak, dan untuk pondasi yang memegang benim dia menggunakan pondasi batu kali atau pondasi mulus. Nah, untuk slope-nya menggunakan slope beton 20x30 dan menggunakan plat lantai setebal 8 cm. Superstrukturnya menggunakan kolom struktur agar dapat lebih kokoh dan dapat menunjang upper struktur. Nah, untuk upper struktur pada bangunan ini menggunakan rangka atap kayu. Dan karena pada penutup atapnya nanti menggunakan penutup atap alang-alang dan direncanakan menggunakan rangka kayu dengan ceiling expose. Setelah itu ada axonometric diagram. Di sini saya membahas tentang bagaimana finishing dan finishing lantai, dinding dan pada setiap ruangan yang saya rencanakan. Setelah itu ada plan diagram, yaitu bagaimana penempatan ruangan yang saya buatkan. Setelah itu ada geometric diagram. Diagram sini saya membahas tentang bagaimana bentuk yang saya bahas dan pemilihan bentuk yang saya inginkan, yaitu ada bentuk dasar yang diambil menggunakan bentuk persegi dengan pembagian zoning yang telah ditetapkan. Nah, dari bentuk perseginya itu nantinya menggunakan setiap sudutnya 90 derajat, yang mana terlihat kaku walaupun terlihat kaku dengan tujuan untuk
memaksimalkan fungsi ruang pada bangunan. Ini setelah itu ada skill diagram. Di sini saya membahas tentang luasan bangunan, luasan ruang yang ada dengan adanya 3D yang saya tampilkan.